Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kemudian pada Bapak Dedi, petugas adat dari Mempolai ini, Bapak Teguh ya, Bapak Ipan ya, selaku dari mantan anggota dewan. Tahun berapa itu ya? 2009, insyaallah. Ini insyaallah ke depan juga akan maju ya, insyaallah. Kita doa mudah-mudahan Pak Ibu bersama Pak Asep juga insyaallah ke provinsi akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hadirin para undangan, para santri, Ustaz Sabin ya, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Cuma sekalian, akikah, menggunting, ya. Dari prosesi akikah, jadi ketika anak lahir itu Nabi langsung katakan, Kulu gulamin rahina bi akikah. Ya. Jadi setiap bayi yang terlahir ke dunia ini tergadai oleh akikahnya. Jadi di sini gadai ini kita bercerita gadean. Ya. Tergadai artinya selama anak itu kita tidak tebus dengan seekor atau 2 ekor kambing, maka selama anak itu punya hutang kita. Ya, nah hutang ini yang menjadi kecelakaan bagi umat manusia. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kalau saya tidak sempat akikah, kira-kira ada nilai ibadah yang lain yang bisa posisinya bisa menggantikan nilai akikah itu? Saya bilang kita juga beberapa kitab yang kita lihat dalam hadis belum ada juga. Mereka punya alasan, saya sendiri ini belum tahu kalau kemarin itu orang tua saya pernah akikah kepada saya. Nah, itu ya. Solusinya makanya dalam Islam itu diajarkan Falaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdin. Memang tidak ada dalam Al-Quran keterangan ini. Yang membahas adalah hadis, ijma, qiyas. Maka orang Islam itu dia harus belajar agama, Al-Quran, hadis, ijma, baru qiyas. Kalau dia gagal di antara satu itu, maka dia gagal di Islam. Kenapa harus ke ijma? Kenapa harus ke qiyas? Ijma, qiyas menyangkut masalah hukum. Yang kita kenal ada hukum fikih ya. Kadang-kadang ada yang kita laksanakan sekarang tidak ada dalam Al-Quran. Makanya ketika Mu'az dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi setelah pintar dia diajar ke Rasulullah, maka Nabi panggil Mu'az, ya Mu'az, udhulu, kamu sekarang ini saya akan utus ke negeri Yaman. Untuk apa ya Rasulullah? Kamu mau ngajar di Yaman. Kira-kira sudah boleh saya mengajar ya Rasulullah? Sudah boleh, kata Rasulullah. Kamu siap? Ya siap. Kalau itu perintah dari baginda Rasulullah SAW. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, Mas, apa yang kau ajarkan di sana? Saya akan ajarkan Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya ajarkan hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, ya Rasulullah, saya akan berijtihad dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
apa yang ada pada diri Rasulullah. Sebab tidak semua yang kita amalkan agama ini ada termuat dalam Al-Quran atau dalam sabda Rasulullah. Makanya ilmu itu ada dua, ya. Ilmu artinya ada yang tertulis, tersirat, ada yang tersurat, ya. Nah, yang urusan ini yang tersurat ini kadang-kadang yang jadi permasalahan di kalangan umat manusia. Ini tidak dibuat oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Ya, karena hidup dan baginda Rasulullah. Ya, untuk mencari solusinya supaya yang tersirat itu kita bisa tahu bahwa ada kata kauliyah, fi'iliyah, takririyah, ya, gerakan Rasulullah, ucapan Rasulullah, ya, mengiyakan, mengakui daripada sahabat yang berbuat sesuatu dalam agama Nabi tidak pernah buat, tapi Nabi bilang sadaqta, benar benar kamu ya Rasulullah, kamu sahabat. Padahal Nabi tidak bengkeng. Ini ilmu yang tersirat, sama seperti tadi Nabi ini pesan. Jadi mana ya Ustaz, kita tidak tahu kalau kita orang tua sudah meninggal sekarang. Orang tua saya tidak tahu kalau ada akikah atau nyanda. Bagaimana kira-kira amal apa kalau itu menjadi setunan di alam barzakh nanti, menjadi satu hutang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini mati kafir semua ya Ustaz. Tidak begitu, ada solusi dalam agama. Kita cari dalam qiyas, kita cari dalam ijma ulama. Apa? Sehingga ada yang mengatakan, ada istilah, ya ini saudara-saudara saya, mohon maaf, al-af, dari Gorontalo biasa ada yang mengatakan ada akikah mati, ya. Itu dulu kemarin saya pernah protes. Saya ketemu dengan Kiai Adam Zakaria di Gorontalo, bicara masalah akikah ini. Ya. Oh, dia bilang, iya Ustaz, memang itu ada. Kira-kira bagaimana supaya menghilangkan akikah mati? Sebab akikah mati itu hukumnya sesat juga, karena tidak dicontoh oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk mencari solusinya, maka akikah mati bisa terjadi apabila yang bersangkutan si fulan ini selama hidupnya tidak pernah akikah, maka akikah mati dibolehkan, ya. Kalau itu menjadi satu tanggung jawab, satu merupakan satu hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua ada akikah mati. Akikah mati itu terbatas pada hukum kalau seandainya selama hidup kita tidak pernah diakikahkan, maka terjadi akikah mati. Jadi pada saat dia meninggal, kita potong saja kambing. Iya, itu bisa, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dia sudah diakikah, kemudian dia akan meninggal, orang akikah, itu yang tidak boleh. Nah, itu saya jelaskan kemarin waktu berkiai. Dia pegang tangan dengan saya, kira-kira begitu solusinya dalam ilmu sir. Itu. Nah sekarang akikah ini tadi telah disampaikan oleh Bapak Asep yang mulia bahwa semata-mata tujuan orang tua itu supaya anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah, ya. Ini hukumnya wajib kita mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sampai-sampai miladi Ibrahim alaihissalam, ya, dia berdoa di hadapan Ka'bah, Rabbi ja'alni muqimas salati min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini setiap orang tua bacakan habis sholat, wajib hukumnya. Salah satu persyaratan doa yang diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tadi itu, ya. Kata Nabi, kalau doa kamu supaya dikabulkan oleh Allah, maka taruh saya paling awal setelah alhamdulillah. Ya, biasa orang berdoa kan ini, Bismillahirrahmanirrahim, baca salawat kepada Nabi. Jangan tidak baca salawat, putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi bilang, kemudian
minta, baca doa kepada kedua orang tuamu. Itu dalam doa. Doa apa saja kita minta, yang penting 3 persyaratan ini jangan pernah kita tinggalkan. Nabi, orang tua kita, anak kita, 4, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, ini mesti kita doakan. Baca kedua orang tua. Ya, Nabi Ibrahim dia baca dari orang tua. Wafili wali 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 mulisa. Jadi kalau 4 persyaratan ini dalam kita berdoa, kita sempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kata Nabi, cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdoa, Alhamdulillah wassalatu minta rezeki silakan. Ya, sudah baca nama Nabi Muhammad, baru Nabi bilang minta apa silakan, Nabi hajat apa minta, tapi jangan lupa Nabi orang tua, ya, Nabi anak, baru seluruh Nabi saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara muslim? Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslih baina akhawaikum. Tidak ada orang lain, kita ini semua saudara. Semua saudara. Siapa yang bilang orang lain? Tidak ada, semua saudara. Ya. Cuma dijelaskan dalam surah Hujurat itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indalkakum. Penyebab saya Allah ciptakan suku berbangsa-bangsa untuk supaya saling mengenal. Tapi kalian bersaudara, jangan menganggap orang Gorontalo orang lain bukan, orang Mongolia orang lain bukan, orang Jawa, tapi kita saudara. Ya, makanya Allah tutup, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Doakan saudara-saudaramu ini supaya selamat di dunia wal akhirat, terlebih anak kita. Makanya orang tua, ya saya kira kalau masalah akikah kita sudah tahu semua ya. Ya kalau laki-laki, bayi laki-laki 2 ekor kambing. Ya, kalau perempuan 1 ekor kambing, ya, itu jadi pelurah itu, ya, ya. Ya tadi saya potong itu kambing 2 ekor, ya, alhamdulillah, insya Allah anak ini ada semacam tanda-tanda kepemimpinan, insya Allah, ya tak? Sebab sebelum Bapak Asyid telepon sama saya sudah bermimpi, ya, karena setiap hari saya ini salat, saya istikharah terus, istikharah hajat-hajat, meminta petunjuk persoalan agama ini, apa yang mau terjadi nanti ke depan, ya. Makanya orang itu dia harus sembahyang istikharah, karena kita tidak tahu besok lusa mau jadi apa, kita pediri, kita keluarga, ya, kita penegri ini. Makanya kita dianjurkan untuk setiap hari harus istikharah ini, sehingga dengan mudah Allah mau kasih petunjuk kepada kita, ya, sampai orang yang ketika itu mau lahir insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, ya. Insya Allah anak ini kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, ya, insya Allah dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang ini banyak anak-anak yang sudah melawan kedua orang tuanya, banyak, ya. Makanya itu penting sekali kita tahu ada hadis Rasulullah. Jadi ketika Nabi naik mimbar, Nabi berkhutbah. Apa khutbah Nabi? Nabi bilang begini, Jibril datang kepada Nabi pada saat Nabi naik tangga pertama, kedua, ketiga. Jadi pertama Nabi naik tangga, Nabi bilang amin. Tangga kedua Nabi bilang amin. Tangga ketiga amin. Abu Dzar tanya sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tadi waktu naik mimbar tangga pertama kau bilang amin, kenapa harus begitu? Oh iya Abu Dzar, saya tadi waktu naik tangga pertama datang Jibril kepada saya. Apa maksudnya? Ya Jibril bilang, ya Muhammad, ini sudah dekat bulan puasa, ya, nanti banyak umatmu tidak berpuasa, maka mereka ala ahli nar, ahli neraka semua. Yang mudah-mudahan ketika bulan suci Ramadan tiba,
mereka bisa berpuasa, maka saya katakan amin. Doa yang dipanjat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua ya Muhammad, yang kedua Jibril datang lagi kepada saya, ya Muhammad, banyak anak-anak di antara umatmu durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, bentak-bentak orang tua, ya, maka mereka ada ahli neraka Muhammad. Jadi ya Jibril, ya mudah-mudahan anak-anak di antara umatmu itu akan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka saya katakan amin. Ini artinya di sini maknanya kita doakan kepada anak-anak, maka ajarkan anak juga untuk mendoakan kedua orang tuanya. Doa orang tua apa kepada anak? Rabbi ja'alni. Doa anak kepada orang tua apa? Rabbi ghufirli wali walidayya. Ini dua-dua. Yang ketiga Muhammad, iya Jibril datang ulang kepada saya, ya Muhammad, banyak umat mengaku engkau sebagai nabimu, tapi ketika didengar, mereka dengar namamu disebut, mereka ingkar, tidak mau menyampaikan selawat kepadamu, maka mereka ada ahli nar. Nah, jadi ini jamaah sekali undangan. Jadi kadang-kadang kita dengar ya, biasa lurah, pidato, sambutan, ada kata-kata Muhammad, kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kita dengar ketika Nabi Muhammad, kita harus ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cuma gara-gara kita dengar orang mengucapkan Nabi Muhammad, kita tidak sambut, kata Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ada ahli nar, ahli neraka. Maka mudah-mudahan Muhammad ketika namamu disebut, ya, mereka umatmu bisa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini 3 poin ini yang terpenting bagi kita, karena sekarang ini tadi kita sudah bacakan salawat, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salawat ini ketika Nabi hijrah ke Madinah dijemput dengan salawat ini. Ya, salah satu yang mengungkapkan salawat ini adalah Akasa itu, ya, ya Nabi salam, dia seluruh sahabat-sahabat yang lain. Ini waktu Nabi hijrah ke Madinah, maka salawat ini sangat populer sekali, ya. Kita baca salawat ini habis sholat, masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Insya Allah pertemuan hari ini yang terpenting sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Jadi kalau kita bisa membayang, nggak usah terlalu banyak minta rezeki, nggak usah, ya. Iya mudah, ya. Apa doa rezeki itu? Nggak usah minta kesehatan, Jok. Minta kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehat semua jadi itu. Biar ada doi, ada rezeki. Kalau sakit-sakit, Pak dokter semua itu doi. Bagaimana Pak Lurah? Iya, jadi minta sehat, kesehatan, afiatan, ya. Kita minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita minta sehat untuk kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Baik, terima kasih. Ya, akhirnya mari sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi insyaallah. Dan yang salah saya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.